Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan materi pembelajaran fisika dalam materi KD yang terakhir, yaitu rangkaian arus bolak-balik atau biasa disebut dengan arus AC, kelas 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 5, semester ganjil, tahun pelajaran 2022-2023, SMA 3 Cirebon, disusun oleh Lela Komalawati, SPD. Definisi listrik bolak-balik atau listrik AC. Yang pertama adalah rangkaian listrik bolak-balik arus AC dihasilkan oleh generator listrik bolak-balik atau generator AC. Singkatan dari AC sendiri itulah adalah alternating current. Generator AC adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan menghasilkan tenaga induksi bolak-balik. Prinsip dasar dari generator. Prinsip dasar dari generator AC adalah sebuah kumparan berputar dengan kecepatan sudut omega yang berada di dalam medan magnetik. Generator AC atau alternator menghasilkan tegangan dan arus listrik induksi yang berbentuk gelombang sinusoida. Ini adalah salah satu contoh gambar dari generator AC, di mana suatu kumparan persegi yang diikat oleh dua cincin, kemudian diletakkan di daerah medan magnetik atau plug magnetik, kemudian diputar, ya, akan menghasilkan putaran loop yang memiliki kecepatan sudut. Dari kecepatan sudut itulah akan menghasilkan gerak berputar yang menghasilkan dari grafik dari gelombang sinusoida. Ini hanya merupakan salah satu contoh, ya. Contoh di bawah ini adalah bentuk gelombang sinusoida fungsi sinus, di mana dari gelombang tersebut yang kita tampilkan adalah variabel yang terukurnya adalah tegangan. Kita ambil contoh, ya, di sini adalah cuma tegangan maksimum dan tegangan minimum. Jadi kalau kita katakan tegangan maksimum itu misalkan besarnya 1000 volt, berarti tegangan minimumnya yaitu negatif 1000 volt. Sehingga persamaan yang kita buat adalah merupakan fungsi sinus, contohnya V sama dengan V max sin omega T. Masih pada prinsip dasar generator AC, merupakan sebuah kumparan berbentuk persegi yang berputar dengan kecepatan sudut, tadi sudah dijelaskan dalam gambar, yaitu kecepatan sudut omega yang berada di dalam daerah medan magnetik atau biasa disebut dengan plug magnetik. Generator ini menghasilkan gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan GGL induksi. Kemudian kuat arus yang dihasilkannya juga kuat arus induksi yang berbentuk gelombang sinusoida. Seperti yang kita lihat pada gambar selanjutnya. Tegangan V dan kuat arus I dalam arus bolak-balik atau arus AC. Tegangan V dan kuat arus I, arus bolak-balik, dinyatakan secara matematis sebagai berikut. V sama dengan Vm sin omega T, bisa juga sama dengan Vm sin 2pi Ft, bisa juga sama dengan Vm sin 2pi T per T. T besarnya itu adalah periode. Kemudian kalau kita nyatakan persamaan kuat arusnya, I sama dengan Im sin omega T sama dengan Im sin 2pi Ft sama dengan Im sin 2pi T, di mana T besarnya periode.
Kita buat satu persatu. V-nya adalah tegangan sesaat, I-nya kuat arus sesaat, Vm-nya tegangan maksimum, Im-nya arus maksimum, F-nya frekuensi. Tadi sudah T-nya disebutkan, periode, T-nya waktu, sekon, kemudian omega T itu adalah sudut fase, bisa dalam satuan radian, bisa juga dalam satuan derajat. Nilai rata-rata, nilai efektif, dan nilai maksimum. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus AC yang nilainya setara dengan kuat arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Sehingga I rata-rata sama dengan 2 I maksimum per V. Begitu juga untuk nilai tegangan rata-ratanya memenuhi persamaan. V rata-rata sama dengan 2 kali tegangan maksimum per V. Kemudian hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Untuk tegangan V dan kuat arus I adalah I maksimum sama dengan I efektif dikalikan akar 2. Kemudian V maksimum sama dengan V efektif dikalikan akar 2. Kuat arus dan tegangan pada pasor. Pasor berasal dari kata bahasa Inggris. Pasor bisa disingkat dengan phase vector. Pasor adalah suatu vektor yang berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega. Pasor suatu besaran dilukiskan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya terhadap sumbu horizontal atau sumbu X-nya sama dengan sudut fasenya. Kemudian nilai maksimumnya sama nilai maksimum besaran tersebut adalah panjang pasornya. Kemudian nilai sesaat adalah proyeksi pasor pada sumbu vertikal atau biasa disebut dengan sumbu Y. Ini salah satu contoh diagram pasor, tapi di sini Ibu mengambilnya cuman pasor dari hambatan dan kapasitor, kemudian tegangan VR, tegangan PC, dan terhadap kuat arus I. Ini bentuk dari diagram pasornya. Materi selanjutnya adalah ada yang disebut dengan rangkaian resitif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif murni. Dalam rangkaian AC resitif murni, di mana kita tahu kita ambil dalam persamaan hukum Ohm yang ada di listrik dinamis atau listrik searah, itu V itu sama dengan I kali R. Sehingga kalau kita buat V maksimumnya itu akan sama dengan I maksimum dikalikan R, atau I maksimum sama dengan Vm per R. Pada diagram, kalau kita buat dalam diagram pasornya, arus I dan tegangan V adalah satu fase. Kemudian yang kedua, rangkaian AC pada induktif murni, induktor ya, dimana kita buat persamaannya dalam IM sama dengan Vm per XL, atau biasa disebut dengan reaktansi induktif. Atau kita buat persamaan yang lainnya adalah Vm sama dengan IM dikali XL. Dimana XL itu tadi sudah disebutkan reaktansi induktif sama dengan omega dikali L. Omeganya kita tahu sendiri 2πf dikali R. Diagram pasornya adalah sudutnya tidak satu fase atau tegangan V mendahului arus I sebesar 90 derajat. Yang ketiga adalah rangkaian AC dalam kapasitif murni. Kalau kita buat persamaan juga sama, IM sama dengan Vm dikali XC atau Vm sama dengan IM dikali XC. XC di sini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Besarnya reaktansi kapasitif adalah 1 per omega C sama dengan 1 per 2πf dikali C. Satuannya di mana
adalah satuan dalam ohm. Untuk diagram Pasornya, untuk rangkaian kapasitif murni, tegangan V terlambat 90 derajat terhadap arus I. Materi selanjutnya adalah rangkaian seri RLC, di mana menggabungkan secara seri hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Contohnya di sini adalah yang kita gambar adalah untuk kita menentukan tegangannya ya, tegangan rangkaian seri RLC. Tegangan untuk hambatan R kita sebut VR, tegangan untuk induktor atau lilitan kita sebut VL, kemudian tegangan untuk kapasitor disebut dengan PC, dihubungkan pada tegangan arus bolak-balik. Pada gambar di atas tadi, tegangan totalnya yang kita buat adalah V-nya akan sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Tapi berdasarkan diagram Pasor, maka penjumlahan fasor tegangan totalnya adalah V kuadrat sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurangi PC kuadrat. Dan setelah kita menghitung tegangan, maka akan kita menghitung hambatan total dari rangkaian seri RLC, hambatan R, hambatan dari reaktansi induktif, dan hambatan dari reaktansi kapasitif kita sebut sebagai impedansi rangkaian seri RLC atau bisa disebut dengan Z. Maka akan kita buat dalam persamaan Z kuadrat sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Kalau kita mencari beda sudut fase antara kuat arus I dan tegangan V, maka kita menggunakan tangen theta. Tangen theta akan sama dengan XL dikurangi XC per R. Kemudian kita buat dalam daya disipasi. Daya disipasi pada rangkaian seri RLC adalah V sama dengan I efektif kuadrat dikalikan R. Sifat rangkaian pada rangkaian seri RLC, yang pertama bisa dikatakan rangkaian tersebut akan bersifat induktif. Artinya reaktansi induktifnya lebih besar dibandingkan dengan reaktansi kapasitifnya. Beda sudut fase antara kuat arus I dan tegangan V bernilai positif juga. Arus I tertinggal dari tegangan V sebesar θ. Sifat yang kedua, maka dikatakan rangkaian akan bersifat kapasitif, di mana reaktansi induktif kurang dari reaktansi kapasitif. Beda sudut fasenya antara kuat arus I dan tegangan V bernilai negatif. Artinya arus I mendahului tegangan V sebesar θ. Dan sifat rangkaian yang ketiga, rangkaian tersebut akan bersifat resistif. Artinya reaktansi induktif akan sama dengan reaktansi kapasitif. Sehingga dikatakan arus sepase dengan tegangan. Disebut juga rangkaian dalam keadaan resonansi. Sehingga yang akan kita cari adalah besarnya frekuensi resonansi. FR kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat dikali L dikali C. Daya disipasi rangkaian RLC yang tadi sebagian sudah dibicarakan pada slide 13. Kita letakkan aja rumusnya di slide selanjutnya atau di slide 15. Daya disipasi rangkaian seri RLC di mana V sama dengan
tegangan efektif dikalikan kuat arus efektif cos theta. Theta adalah sudut fase tegangan terhadap kuat arus I. Karena daya pada komponen induktor murni dan kapasitor murni itu adalah sama dengan 0, maka pada rangkaian seri REC yang diberikan tegangan AC, sehingga daya hanya diberikan pada hambatan R dalam bentuk panas. Jadi, besarnya daya disipasi adalah P sama dengan I efektif dikuadratkan dikalikan R. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan listrik arus AC dalam kehidupan sehari-hari yang harus diketahui oleh para kalian semuanya, para peserta didik, di mana yang pertama ada yang disebut dengan rangkaian osilator, kemudian ada yang disebut dengan rangkaian penala. Rangkaian penala itu adalah pemilihan satu gelombang radio dari sekian banyak gelombang radio. Biasanya ini ada di penggunaan di radio-radio dan tip biasa di kendaraan, seperti contohnya di mobil gitu ya. Itu bisa kita ambil salah satu gelombang dengan pijitan push atau putaran juga bisa, putaran tuning biasanya ya. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga adalah sistem pembangkit listrik, PLTA, PLTU, PLTG, dan lain-lain. Cuman masalahnya untuk sekarang ini terjadi permasalahan untuk PLTA, PLTU. PLTA itu debitnya sudah kecil ya. Kemudian PLTU itu hanya digunakan untuk sebagian daerah saja, tidak meliputi Jawa dan Bali lah gitu. Kemudian ada juga PLTG dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik AC dalam rumah, misalkan sirkuit break utama, tidak bisa dari PLN ya. Kemudian kWh meter juga sama dari PLN. Kemudian ada juga kotak sikring. Itulah materi kita yang terakhir, yaitu rangkaian arus bolak-balik. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari, terutama jangan kalian hanya bisa menggunakannya saja atau apa-apa serba instan, tapi bagaimana kalian bisa mengaplikasikan arus AC tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma bisa kalian mencas HP, menggunakan listrik untuk kipas, untuk apa dan sebagainya. Tapi bagaimana kalian bisa tahu proses terjadinya listrik arus AC di rumah kalian. Oke, kita lanjutkan dalam contoh soal ya. Ini hanya satu soal untuk latihan aja. Misalkan sebuah rangkaian penala radio memiliki sebuah resistor 500 ohm, kemudian sebuah induktor 0,54 mH, M itu mili ya, jadi milihenry, dan sebuah kapasitor variabel. Memang kapasitor variabel itu memang diperuntukkan untuk gelombang ya, untuk penyaring gelombang radio. Dihubungkan secara seri dan dianggap kapasitor itu disetel pada 80 mikrofarad ya. Ini kurang mikrofaradnya. Yang ditanyakan, tentukan frekuensi resonansi untuk rangkaian tersebut, kemudian tentukan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya, kemudian kalian bisa menentukan arus yang mengalir dalam rangkaian jika GGR yang digunakan pada frekuensi resonansi berasal dari antena 25 mV. Dan yang terakhir, tentukan tegangan pada ujung-ujung setiap elemen rangkaian. Silakan dicoba. Selamat bekerja. Sebagai penutup, silakan kalian bisa membuat
kesimpulan dan resum. Terima kasih atas perhatian kalian. Apa yang sudah dipelajari semoga dapat dipahami dan dimengerti, serta semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.